kita bicara mengenai ini masalah wasilah kan, perantara. Kan tadi berdasarkan kisah 3 orang yang tersesat di gua tadi kan, satu menyebutkan amal A, fulan kedua menyebutkan amal B, dan fulan ketiga menyebutkan amal C. Yang kan beda-beda. Tapi kan salah satu ibrahnya kan mereka beribadah dulu, baru kemudian meminta pertolongan. Kan rumusnya sama dengan iya karena butuh wa iya karena setangin kan. Hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Kan ini nih, nak butuh dulu, menyembah dulu, baru nasta'in. Nah ini rumus. Nah jadi ini sebagai prinsip kita ya, kita beribadah dulu, baru kemudian kita memohon pertolongan, memohon apapun yang kita minta. Jadi kita sholat duha dulu, baru meminta rezeki. Kita tahajud dulu, baru kemudian minta untuk dipermudah segala urusan. Jangan dibalik. Apalagi ini sebagai niat dibalik. Nah, aku pengen rezeki ini lancar dengan cara aku meningkatkan sholat duha. Nah, ini yang salah. Jadi yang benar tuh sholat duha dulu, ya udah kita niatnya ikhlas, mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah, mengharap wajah Allah. Itu. Baru kemudian ketika kita dah rutin boleh, ya Allah barangkali dengan hamba merutinkan sholat duha ini dan engkau ridho, semoga engkau mudahkan rezeki hamba untuk datang dengan hamba merutinkan sholat duha ini. Itu. Ini kan intinya ibadah dulu baru kita meminta. Nah, jangan dibalik sekali lagi ya, jangan dibalik. Apalagi sebagai niat, saya sholat duha biar rezekinya lancar. Jangan gitu, itu terlalu remeh. Fajar mukmin. Nah, jadi gini, tadi lanjut ke pertanyaan tadi ya. Coba Al selama ini di dunia sudah rutin beribadah istiqomah ya, sujud banyak ya, sholat banyak. Tapi akhirnya mohon maaf, alhamdulillah ya, kamu masuk neraka. Kira-kira kamu nyesel atau enggak? Di sini ada 2 jawaban, Dat. Ya. Iya sama tidak. Kamu terserah mau ngasih penjelasan yang iya dulu atau yang tidak dulu. Ayo. Tahumu sekarang dulu ya, di umur kamu yang sekarang. Kelas 10. Kelas 1 SMK. Pertama, yang jawabannya iya. Menyesal ya berarti ya? Menyesal. Because karena mungkin pada saat saya di dunia itu masih kurang bersemangat ibadahnya, dan mungkin niatnya ada yang melenceng, mungkin karena apa itu, misalkan apa tuh penyakit hati itu, oh iya ya, ria semua dan lain-lain tuh. Terus yang jawaban yang kedua tidak. Itu setidaknya saya di dunia telah melakukan ibadah yang tujuan saya itu walaupun apa ya walaupun terkadang agak melenceng, tetapi pasti pada akhirnya tetap di satu tujuan. Nah, itu mengharap ridho Allah agar kita dimasukkan ke surganya Allah, dan tidak menyesal lagi karena setidaknya kita telah beribadah dan itu ditujukan kepada Allah, tidak manusia-manusia yang lain itu. Wah, ini enggak settingan ya teman-teman. Ini Algiana punya jawaban yang menarik. Tadi saya nangkap ya, kamu ada jawaban ya, menyesal dan tidak menyesal. Menyesalnya kamu karena disebabkan amalmu sendiri. Mungkin kamu merasa belum sepenuhnya memperhatikan rukun, no? Atau mungkin kamu masih barangkali terjangkit penyakit hati ya, mungkin niatnya kurang ikhlas, niatnya pengen dipuji ya, pengen didengar segala macam. Ini bagus karena ini dikendalimu. Karena kamu bisa merubah itu gitu. Jadi ketika kamu menyesal, ya wajar. Karena kamu merasa belum sepenuhnya sebaik mungkin dalam beribadah. Tapi kalau seandainya ya, kamu tidak menyesal tadi ya, tidak menyesal karena segala macam, kamu sudah berusaha untuk memperhatikan rukunnya, ilmunya bagaimana, termasuk niatnya kamu berusaha untuk ikhlas, dan kamu tidak menyesal, betul jawabannya.
Karena kan ingat ya, tujuan kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita manusia ya dan jin, kita kan jin, bukan jin. Kita kan manusia, bukan jin. Kita kan jin, bukan jin. Kita kan manusia, bukan jin ya. Kita makhluk kasar, bukan makhluk halus. Setuju ya? Setuju. Iya kan? Makhluk kasar kan? Makhluk kasar. Nah, makhluk halus itu yang jin ya. Kita makhluk kasar. Kan kita beribadah tujuannya. Ketika kita di dunia ya, selama di dunia kok kita kemudian sudah berusaha untuk beribadah, ketika kita terjangkit penyakit kurang ikhlas, kita mencoba untuk bicara ben tetap ikhlas, kita udah berusaha itu semua, berupaya itu semuanya, maka kita nggak nyesel karena kita nggak pernah keluar dari tujuan kita. Identitas seorang hamba itu masih kita bawa. Nah, mudahnya, jadi pernah dengar kan ini puisi atau syair Robiah Alawiyah? Robiah itu siapa itu? Fahmi, yang seandainya itu sufi toh, itu bahasanya ngeri banget, masya Allah. Seandainya aku beribadah karena ingin mengharapkan surgamu, maka jauhkanlah surga itu. Dan jika aku beribadah karenamu karena takut nerakamu, maka dekatkanlah neraka itu dan masukkan aku ke dalam neraka. Yang terpenting ialah engkau tidak memalingkan wajah engkau ya Allah Tuhan. Nah, itu definisi ikhlas tuh yang agak radikal tuh seperti itu. Jadi ya namanya juga hub ya, cinta ya. Katakanlah dia mohon maaf besok entah ke neraka atau surga, tapi karena atas dasar dia cinta sama Allah, itu menjadi kenikmatan. Ya kita tetap nggak bisa, nggak mampu. Allah siksa, Allah masukkan kita ke dalam neraka ya. Bahkan kata Nabi, azab yang paling ringan aja kita dibangkaikan alas kaki dari neraka. Ya, otak kita mendidih, itu belum dimasukkan ya, baru dipakaikannya kita alas kaki. Kita nggak akan mampu. Tapi kalau kemudian katakanlah mohon maaf endingnya kita di neraka, insya Allah tadi kita nggak menyesal. Bahkan nanti kerennya lagi itu ada hadis ya, di situ isinya seperti ini. Ada 2 orang itu penduduk neraka itu dipanggil sama Allah. Contoh Fahmi sama Ferry ya. Fahmi, Ferry, sini. Nah, akhirnya 2 orang tadi kan akhirnya keluar ke neraka, tapi menghadap Allah itu kan. Kemudian satu ya, yang volunteer satu, yang Ferry ini ya, yang Fahmi dulu, Fahmi ini kan dipanggil. Setelah dipanggil dia diminta Allah untuk segera kembali ke surga, ke neraka. Hei Fahmi, kamu larilah ke neraka, kamu lanjutkan penyiksaanmu ya. Kamu lanjutkan ke neraka, di situ kamu melanjutkan intilah aktivitas lah, intinya yang dicincang ya dicincang, disembelah ya sembelah kan kayak gitu. Terus akhirnya dipanggil lagi kan, diceluk, kamu sini lagi Fahmi, kamu kok dengan semangat kembali ke neraka kan? Akhirnya dia menjawab, ya Allah, saya menyesal dulu pas masih hidup di dunia selalu membangkang perintah Engkau, selalu tidak mau menaati perintah Engkau, kewajiban-kewajiban dari Engkau hamba tidak pernah melakukan, bahkan mengingkari. Nah, maka di akhirat ini, di neraka ini, saya kapok ya Allah, saya pengen taat kepada Engkau. Akhirnya yaudah, ya wis nak ngono ya, ke surga saja. Betul itu, surga. Akhirnya kemudian yang Ferry ini kan, ya, kamu kenapa menunggu apa, kamu balik lagi? Nggak mau balik. Tadi kan semangat balik ke neraka, yang ini enggak. Ini beda lagi. Kamu kok enggak mau ke neraka? Ya Allah, hamba dipanggil Engkau, itu saya husnudzon kepada Engkau. Barangkali Engkau tuh akan memberhentikan siksa hamba di neraka saat ini, sehingga Engkau panggil saat ini, maka hamba akan pindah ke surga setelah ini. Saya tuh husnudzon kepada Engkau ya Allah. Tapi kenapa Engkau tidak? Ya wis lah, sana masuk surga. Jadi ini dua hamba punya motif berbeda pendekatannya. Pertama tadi karena takut atau merasa menyesal ya, di dunia dulu nggak pernah mengikuti perintah, nggak pernah menjalankan perintah. Akhirnya Allah perintahkan untuk ke surga. Yang satu lagi modalnya apa? Husnudzon. Allah akan pindahkan dia ke surga. Bener? Iya, jadi poinnya itu bukan Allah itu pelin-pelan atau Allah itu nggak konsisten, bukan. Tapi kan ini kan selaras dengan ana bidhoni abdi kan, aku sesuai dengan prasangka hambaku itu. Berdasarkan prasangka hambaku kan,
Yang satu Allah lihat ini orang kok sungguh-sungguh kan, kapok dulu pas masih di dunia nggak mau taat, akhirnya dipanggil ini masukkan surga. Yang satu perbudakan husnudzon. Jadi yang paling penting tuh ialah ya gimana caranya kita selalu husnudzon sama Allah, terus nggak bisa jangan menyesal. Kecuali kita menyesal karena tadi kita kurang mencari ilmu pas masih di dunia, enggak gitu. Tapi nggak ada yang nggak menyesal sih, semuanya menyesal. Yang masuk surga besok menyesal, yang ke neraka pun menyesal. Oh iya. Kenapa? Yang di surga pun menyesal. Karena dia pasti merasa kurang di dunia itu. Betul. Karena dia melihat yang lebih Atas, yang lebih tinggi. Tahu gitu dulu tak empet saya ngantuk pas baca Quran. Karena dia tahu setingkat lebih tinggi ketimbang dia itu di atasnya. Mungkin pahalanya karena ini. Pas baca Quran nggak ngantuk atau pas halaqah lebih semangat. Kan kita itu menyesal. Apalagi yang masuk ke neraka menyesal karena telah melakukan. Tapi kalau di surga menyesal karena kurang melakukan. Masya Allah. Berapa menit Rami? 13. panjang ya. Bismillah. Dikat-kat. Jadi dulu saya tuh seperti gitu, kayak semacam takut atau bagaimana kalau besok endingnya kayak gitu. Maka insya Allah saya nggak menyesal. Kenapa ya? Sujud itu kan bentuk kita masih punya tanda ini seorang hamba. Maka kalau kemudian ada yang menyampaikan apa gunanya kamu sholat kalau kamu masih maksiat, justru dengan kita sholat itu mengurangi kemaksiatan kita. Kan barangkali di luar sana ada saudara kita yang masih ya mohon maaf mungkin belum bisa terlepas dari mungkin riba atau apapun lah. Tapi paling enggak sholatnya itu bisa mungkin dijaga. Khusus yang mereka di luar kita loh. Tapi kalau kita kan ya itu sudah harus dan wajib. Artinya ya jangan sambil maksiat lah, kan kita siapa kayak gini. Insyaallah kita sudah tahu caranya gini, cari uang yang benar gini. Ya, makanya itu selalu berdoa. Caranya besok sholatnya tetap kita dirikan jamaah, tapi dengan dukungan yang lain. Artinya kita mencari uang dari pasangan yang tanpa harus kemudian banyak drama di dalamnya, alias banyak maksiat. Itu kan nikmatnya luar biasa. Kayak gitu. Insyaallah ini kurang kurang sumber ya, atau kurang persiapan. Ini hanya sharing dari belakang. Itu kan ya. Saya nggak nyangka kalau kamu akan jawab betul, masya Allah. Sip. Sampai jumpa di konten nggak jelas berikutnya. Barakallahu fikum. Itu aja.